Selamat sore. Ya, selamat sore semua. Jadi hari ini saya lanjut materi tentang counting sort dan radic sort ya. Jadi ini menggunakan strategi space and time trade-off ya. Nah, untuk counting sort ini merupakan salah satu teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari data yang berada di dalam array. Jadi maka dinamakan counting karena dia menghitung jumlah kemunculan. Ya. Nah, pada algoritma ini kita harus membuat sebuah array penampung. Jadi kenapa dikatakan space and time ya? Karena di sini dia membutuhkan sebuah array tambahan. Ya. Nah, array ini tergantung dari ukuran dari data kita ya. Jadi kalau data kita itu range angkanya itu berapa, maka ini akan mengikuti ukuran dari range angka kita. Nah, algoritma ini bisa kita gunakan untuk mengurutkan data dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, modelnya ini Anda harus menggunakan, jadi kalau bisa kita sambil praktek ya. Jadi ini ada sebuah data ya, datanya ini 1412752. Jadi ada sebuah data acak ya, nilainya dari 0 sampai dengan 9 yaitu 1412752. Nah, karena nilainya itu berada di antara 0 sampai dengan 9, maka kita siapkan sebuah array ya, di mana nilainya itu merupakan range dari nilai ini ya. Jadi saya buat nilainya indeks dari 0 sampai dengan 9. Nah, semuanya itu dibuat di dalam sebuah array yang kosong. Ya. Jadi saya berpindah dulu ke Excel. Ya. Oops, ini belum saya buang. Jadi tadi satu datanya adalah 1412752 ya. Jadi ini satu data acak. Kemudian kita siapkan sebuah array ya, dari 0 sampai dengan 9 ya. Nah, ini saya kecilkan angkanya. Jadi kan ini indeks ya. Nah, ini angkanya kotak. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Untuk angka 1 ini ada berapa banyak di sini? Oh, di sini tinggal kita buat aja. Kalau menggunakan Excel conif ya. Nah, misalnya nih, ini angka 1 nih. Angka 1 di sini ada 2, maka di sini ditulis 2. Ya kan? Angka 2 di sini ada berapa? Oh, ada 2. Nah, gitu, Bah. Jadi intinya itu berapa sih angkanya gitu lah, jumlahnya. Nah, ini bisa kita gunakan perintah conif. Conif dari data ini kita range, kemudian kita ambil index. Sehingga bisa kita tarik datanya. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini kita lihat angka 1 ini ya ada 2 buah, 2 kali muncul kan. Angka 2 ada 2 kali muncul. Angka 3 nggak ada ya. Angka 4 ada 1 kali muncul, ya kan? Kemudian angka 5 itu ada 1 kali muncul dan angka 7 ada 1 kali muncul. Ya, seperti ini. Jadi dari data acak Anda buat kalau di istilahnya tuh bisa dibilang frekuensinya ya, frekuensi dari angka ini. Oke. Jadi tahapan pertama tuh ini, mengubah dari data ini menjadi frekuensi seperti ini. Ya. Kemudian langkah berikutnya, ya, ini modify the count array by adding the previous count. Jadi kita memodif nilai array yang ada di sini, yang ada pada nilai indeks array tambahan kita itu, dengan menambahkan nilai sebelumnya, dengan menjumlahkan nilai sebelumnya. Misalnya gini, di sini awalnya kan 2 dengan 2, maka untuk mengganti posisi yang indeks kedua itu adalah 2 ditambah 2, sehingga jadi 4. Dan seterusnya, ini di looping sampai selesai. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan Excel ini jauh lebih gampang. Maka ini kalau saya buat di sini,
ya. Ini saya hapus. Yang posisi ini sama dengan ini ya, jadi tetap ya. Nah, yang posisi kedua ini adalah nilai 0 ini kita tambahkan dengan nilai ini ya. Jadi sama dengan nilai yang ini, nilai 0 di sini kita tambahkan dengan ini. Sehingga dapat 2. Kemudian nilai ini itu adalah nilai 2 yang ini ditambah dengan 2 ini, sehingga jadi 4. Ya. Nah, kemudian nilai yang di sini, posisi indeks ketiga, karena sini tadi udah 4, 4 ditambah 0, jadi sini adalah 4. Nah, dengan cara yang tadi, ini kalau pakai Excel, ini tinggal Anda tarik. Nah, ini adalah hasilnya. Lebih cepat kalau Anda menggunakan Microsoft Excel. Jadi, caranya adalah kalau yang di sini, 4-nya dari mana? Dari yang di sini, indeks 1 ditambah dengan indeks yang kedua. Di sini. Sehingga jadi 4. Kemudian 4 ini dari mana? Dari indeks kedua ini ditambah yang ketiga. Dan seterusnya. Sehingga dapatlah sampai ke sini. Ya. Nah, setelah ini sudah dapat, ya, ini saya blok dulu. Saya buat khusus di sebelah sini. Tag gitu ya. Jadi saya buat khusus lagi di sini. Kemudian ini saya taruh di sini, ya kan? Kemudian datanya ini ya. Nah, ini datanya kita kuningkan dulu. Saya mulai dari data yang pertama, ya. Kenapa kita buat kayak gini? Nah, di sini saya buat di sini warnanya biru. Datanya kosong ya. Artinya datanya ini menempati posisi mana gitu ya di dalam indeks kita ya. Nah, indeks kita ini mulainya dari 1 ya, untuk yang ini ya. Nah, ini saya kecilkan. Nah, sekarang saya punya data yaitu angka 1. Angka 1, kalau Anda lihat di sini, angka 1 itu adalah nilai 2. Berarti dia menempati rumah nomor 2. Tag di sini. Ini nomor 2 nih. Kita isi angka 1. Setelah Anda isi angka 1, angka 2 ini kita minus 1. Jadi 2 minus 1. Hasilnya adalah 1. Jadi nanti indeks yang 1 nanti nilainya adalah 1. Ya. Kemudian yang kedua 4. 4 ini pada posisi 5 ya. Anda lihat 5 nih. Ya, posisinya di 5. Berarti Anda taruh di sini 4. Nah, karena di posisinya sudah terisi ya, 5 Anda kurangin 1. Jadi 5 kurang 1 sama dengan 4 ya. Kemudian 1. Nah, 1 ini kalau Anda perhatikan dia adalah di sini. Nah, indeksnya sekarang jadi 1. Nah, berarti menempati posisi di sini. Nah, 1 kurang 1 sama dengan, tidak ada lagi ya. Ini biar rapi, ini saya kecilkan lagi. Nah, kemudian angka 2. Angka 2 ini kalau Anda lihat dia menempati 4. Nah, ini angka 2. Ya. Sehingga bisa saya buat 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti indeks nanti ini adalah 3 ya. Nilainya 3. Kemudian angka 7. Angka 7 ini kalau dicek di sini 7 adalah 7. Nah, berarti angka 7. Sehingga bisa saya tulis 7 dikurang 1 sama dengan 6. Kemudian angka 5. Angka 5. Angka 5 Anda lihat di sini, oh angkanya 6. Nah, berarti dia posisinya di 6. Saya tulis di sini 5. Maka 6 min 1 sama dengan 5. Ya kan? Kemudian ada angka 2 yang terakhir. Angka 2 yang terakhir Anda bisa lihat di sini. Angka 2 ya. Itu menempati angka 4.
Nah, kemudian indeksnya dimodified menjadi 3. Berarti dia menempati posisi 3. Sehingga kalau saya tulis di sini 3 min 1 sama dengan 2. Setelah ini selesai datanya kita cek, Anda bisa lihat di sini datanya sudah dalam keadaan terurut. Jadi ini sudah solve. Artinya sudah terurut menggunakan algoritma counting shot. Oke, ini yang kita namakan dengan algoritma counting shot. Ya, saya tulis di sini counting shot. Nah, ini PowerPoint-nya sudah saya share di Moodle ya, jadi nanti tinggal di-download. Ya. Kemudian Radix sort yang kedua. Metode yang kedua adalah Radix sort. Ini mengurutkan data berdasarkan posisi digit. Jadi mengurutkan data berdasarkan posisi digit. Ya. Jadi Anda ngurutnya berdasarkan digit. Ya. Pengurutan itu bisa dilakukan dari posisi terakhir, terkanan, atau posisi terkiri, atau most significant digit. Ya. Jadi ini banyak dipakai pada saat kita melakukan pengurutan, misalnya di kamus atau apa gitu ya. Jadi yang ini lebih cepat kalau Anda menggunakan ini, sortingnya. Nah, sorting ini mengurutkan data secara kelompok karakter atau string. Ya. Contohnya gini, misalnya saya punya gambaran Radix sort itu dapat mengurutkan string dengan ABC dan sebagainya seperti ini ya. Kemudian kita mengurutkan pertama diurutkan berdasarkan karakter terakhir. Jadi dia ngurutnya berdasarkan yang terakhir. Nah, sekarang saya ambil contoh misalnya saya buat di sini ya. Saya random dulu ya. Random dulu dari ambil 3 digit aja ya. 10 data lah ya. Jadi saya buat 10 data. Nah, ini ada 10 data. Nah, ini ya. 10 data ya. Nah, kalau ada data yang digitnya tidak sama, ya, ini kan digitnya tidak sama nih, ada satu yang 14 ya. Nah, ini biar disamakan, maka tambahkan digit 0 di depannya. Jadi digitnya harus sama ya, digitnya ya. Nah, sekarang kita coba urutkan digitnya, itu berdasarkan digit yang terakhir. Ya, kita buatnya dari digit yang terakhir. Jadi saya buat dulu di sini nilainya 0 ya, 1. Jadi saya buat tabel dulu ya. Ini untuk memudahkan aja kalau Anda mau mengerjakan sortir dengan Radix sort. Ya. Ini saya buat datanya dulu. 1, 5. Ya, kita transpose. Ini kan sudah ini ya. Nah, ini katakanlah saya mau melakukan pengurutan untuk yang digit terakhir. Ya. Kita lihat, 014. Digit terakhir adalah angka 4. Maka di sini kita tulis 014. Nah, gitu ya. Kemudian 322. 322 berarti masuk kelompok yang digit kedua. Ini kita masukin di sini. 417. Berarti saya taruh di sini 417. 689 berarti kelompok yang 9. Nah, ini kita taruh di sini. Kemudian 749 berarti kelompok ini. 711 berarti yang kelompok di sini. Ya. Kemudian 297 berarti masuk kelompok di sini. Jadi kita kelompokkan berdasarkan digit terakhir ya. Kemudian 970. Nah, ini masuk kelompok yang 0 ya. Kemudian yang 411 itu masuk kelompok yang ini. 296 berarti yang mana nih? Nah, kelompok yang ini, kelompok 6. Nah, setelah Anda ambil ini, setelah Anda kelompokkan seperti ini, baru Anda susun dari kelompok 0 sampai kelompok 9. Nah, jadi datanya itu jadi
970 ya kan, kemudian 711, kemudian 411. Jadi di iterasi pertama itu sudah Anda dapatkan data ya, itu seperti ini. Ya. Kalau kosong gimana? Ya enggak apa-apa lah, yang penting dia enggak ada kelompoknya berarti. Ini saya buat pakai gini aja ya. Jadi kalau pakai Excel ini lebih gampang Anda buatnya. Jadi hasil iterasi pertama, oh ya, ini saya buat hasil iterasi 1 ya. Hasil iterasi 1 itu datanya seperti ini. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan iterasi kedua. Ini saya copy semua. Gitu ya. Kok jadi jelek kopiannya? Ini kita copy dulu. Kemudian kita hapus ini. Kayaknya enggak rapi ya. Nah, kemudian dari hasil yang ini ya, kita jadikan data di sebelah sini. Transpose saja ya. Jadi kalau mau gampang pakai transpose. Nah, gitu ya. Kemudian ini hasil iterasi 2. Nah, kalau sudah Anda dapatkan hasil iterasi 1, setelah itu kita lihat yang iterasi kedua. Iterasi kedua kita mulai dari digit yang kedua. Nah, berarti kalau yang awalnya tadi itu di satuannya di bagian terakhir, berarti ini ambil digit yang kedua. Jadi yang kalian perhatikan tuh angka yang kedua. Angka yang kedua. 970 itu berarti masuk kelompok 7. Gitu. Misalnya gitu ya. Kemudian 711 berarti masuk di sini. 411 berarti masuk di sini. 322 berarti masuk di sini. 014 berarti kelompok 1 juga. Kita buat kayak gini. 296 berarti masuk kelompok 9. 417 berarti masuk kelompok 1. 297 berarti masuk kelompok 9. 689 berarti masuk kelompok 8. 749 berarti masuk kelompok 4. Udah selesai. Nah, hasil iterasi kedua tinggal Anda ambil dari kolomnya. Jadi kolom 0 tak ada. Berarti ini 711. Nah, ini 411. Kemudian ini 014. Kemudian ini 417. Kemudian ini 322. Kemudian ini 749. Kemudian ini 970. Ini 689. Ini 296. Ini 297. Nah, langkah yang sama itu kita berlakukan juga kayak tadi. Tag, ya. Saya buat lagi ya. Kita hapus. Ini kita transpose untuk mengambil data ini. Oke. Nah, setelah kita transpose, barulah kita coba cek untuk yang iterasi ketiga. Tadi satuan sudah, puluhan sudah. Sekarang tinggal yang ratusan. Berarti kita lihat yang paling depan di sini. Jadi kita urutkan, kita kelompokkan berdasarkan digit yang nomor 1 ini. Nah, Anda perhatikan 711 berarti di sini, kelompok 7 ya. Ya, ini nggak repot ngitungnya ya, cuma repotnya ya kalau Anda mudah itu memang kita menggunakan model table ya, itu lebih gampangnya. Kemudian 417, kemudian 322, ya. 749, 749, kemudian 9770, kemudian 689, kemudian 296, 297.
Setelah ini selesai semua, baru Anda ambil dari kolomnya. Jadi ini adalah 014, kemudian 296, kemudian 297, kemudian 322, kan? Kemudian 411, kemudian 417, kemudian 689, kemudian yang terakhir 711, 749, dan yang terakhir adalah 970. Nah, sehingga kalau Anda lihat hasil dari iterasi ketiga itu adalah yang sudah dalam keadaan terurut. Jadi kita sudah solve. Solve. Jadi ini adalah radix solve. Jadi radix solve Anda tidak repot ngitung ya, Anda tinggal memasukin datanya ke dalam tabel, dikelompokkan ya, kemudian ambil, setelah diambil dikelompokkan lagi berdasarkan puluhan ya, kemudian Anda lakukan cara yang sama sampai ke digit yang ratusan misalnya. Nah, sehingga setelah dikelompokkan semua, datanya sudah dalam keadaan terurut. Dan ini adalah namanya algoritma radix sort. Nah, jadi Anda sudah dapat dua algoritma ya. Jadi yang pertama adalah counting sort, yang kedua adalah radix sort. Yang counting sort yang tadi ya. Nah, kita coba lagi dengan yang soal lain ya untuk counting sort ya. Misalnya saya buat dulu di sini. Ini untuk biar lebih ngerti gitu ya. Misalnya saya buat di sini datanya ada 8 lah. Nah, biar gampang. Kemudian saya random dulu. Dari 0 sampai dengan 9 ya. Kita buat kayak gini, ada kemungkinan nilai bisa sama ya. Nah, ini nilainya. Tek gitu ya. Ya, oke. Nah, kita siapkan data array-nya. Nah, ini saya siapkan juga di sini tek gitu ya. Ini saya buang. Nah, cara yang gimana? Cara gampang adalah kita mencoba menghitung frekuensinya. Ya, jadi ini data acak, Kemudian saya mau ngambil berapa frekuensinya, sehingga ini bisa kita gunakan COUNTIF. Ya, COUNTIF dari nilai range ini, ya, ingat dikunci ya. Kemudian ngambil dari ini. Sehingga nilai 0, oh ternyata tidak ada. Nilai 1 ada 1 buah ya. Angka 2 ada ya, 1 ya. Kemudian angka 3 ada 2 kali muncul, 5 tidak ada muncul, angka 6 ada 1 kali muncul, dan yang lainnya tidak ada. Nah, setelah ini didapat, apa yang Anda lakukan? Anda modified, ya, nilainya kita modifikasi. Caranya gimana? Ya, tinggal kita menjumlahkan nilainya ya, menjumlahkan nilai. Kalau yang pertama ini tetap ya. Nah, yang kedua ini adalah 0 ditambah dengan 1. Ya. Dan seterusnya, ini kita tarik. Sehingga dapatlah nilai seperti ini. Ya kan? Nah, ini kita copy lagi. Saya taruh di sini. Jadi ini datanya kosong. Untuk kita taruh data yang terurut ya. Kemudian ini saya copy juga taruh ke sini. Kenapa? Karena saya tidak mau mengganggu data yang sebelah sini ya. Data sebelah sini kan nanti rencananya mau saya modif ya. Mau saya modif lagi. Jadi saya taruhnya ke sini. Kemudian ini saya dekatkan aja. Gini. Ya. Kita mulai dengan yang pertama. Jadi counting sort yang pertama, ini saya blok dulu biar Anda tidak bingung warnanya ya. Kita kasih warna ini. Angka data pertama adalah 3. 3. Anda cek angka 3. Oh, 3 itu ada di 4. Berarti saya taruh di sini 3. 4 otomatis indeksnya berubah menjadi 3. Kenapa? Karena dia min 1 ya. Jadi kurangin 1. Artinya sudah ditempati tempatnya. Kemudian angka 6. 6 itu ada di 8. Berarti saya tulis di sini 6. Sorry. 6 ya. Berarti 8 min 1 sama dengan 7. Angka 4.
Angka 4 itu di 7. Nah, 4. Ya. Ya. Jadi 7 min 1 sama dengan. Kemudian angka 1. 1 itu di 1. Nah, berarti 1. Berarti 1 min 0, min 1 sama dengan 0. Ya, tadi 1 udah ya. Kemudian 3. 3 itu ada di 4, sudah dipakai. Kemudian indeksnya jadi 3. Nah, jadi di sini angka 3. Maka 3 min 1 sama dengan 2. Ini tadi sudah ya. Kemudian 4. 4 lagi. Kita lihat angka 4 itu di 7. 7 sudah dipakai, indeksnya berkurang 1 jadi 6, maka menempati posisi 4. Berarti sini 6 min 1 sama dengan 5. Jadi kalau ada angka 4 lagi, nanti 4-nya posisi angka 5 ya. Nah, ini tadi udah, kita lihat angka 2. Angka 2 ini adalah indeks kedua. Nah, angka 2. Berarti 2 min 1 sama dengan 1. Ya. Terakhir angka 4 lagi. Angka 4 ini tadi ini. Angka 4, 7 sudah dipakai, 6 sudah dipakai, berarti menempati angka alamatnya di 5. Nah, itu. Jadi di sini berkurang lagi 5 min 1 sama dengan 4. Setelah ini selesai, Anda bisa lihat bahwa datanya sudah dalam keadaan terurut. Nah, ini namanya counting sort. Ya. Jadi untuk materi ini cukup untuk hari ini.